Hello kelas 5, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. How are you today? Apa kabarmu pagi ini? Tentunya baik bukan? Bertemu kembali dengan Miss Natalia dan Miss harap all student semuanya tetap semangat belajar dari rumah ya. Ya, kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dengan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan ini akan disajikan dalam muatan pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Ya, student semuanya, lihat pada buku tema 7-mu halaman 3. Ya, lihat pada buku tema 7 halaman 3. Bagi all student yang belum mengambil buku tema 7, sudah boleh diambil ke sekolah juga ya. Oke. Jika sudah siap buku tema 7-mu di halaman 3, terdapat di situ salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Jadi setiap peristiwa ini dalam kehidupan kita ini banyak sekali terjadi, dan pada dasarnya jika kita katakan itu peristiwa, pasti lebih sering menyangkut ke hal-hal yang tidak kita sukai ya. Seperti ini kita akan mempelajari tentang peristiwa penjajahan yang berlangsung di Indonesia. Karena negara kita Indonesia ini sudah cukup lama dijajah oleh negara-negara yang berasal dari bangsa Eropa. Dan ada beberapa negara yang sudah pernah menjajah di negara kita ini. Dan yang paling lama adalah negara yang kita kenal sendiri sampai saat ini juga, yaitu negara yang terlama menjajah Indonesia adalah negara Belanda ya. Dan apa sih dasar mereka itu untuk menjajah Belanda? Sudah juga kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang menyebabkan mereka itu menjajah Indonesia ini terdiri dari beberapa faktor, di mana salah satunya adalah untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Nusantara kita ini. Karena harga rempah yang ada di Nusantara kita ini sebanding dengan harga emas yang berada di negara Eropa. Ya, jadi untuk itu di sini Miss memiliki sebuah teks tentang salah satu contoh rempah yang sangat diidam-idamkan bagi negara lain sehingga datang ke negara kita ini untuk menjajah agar mendapatkan hasil rempah-rempah dengan banyak ya. Oke, mari kita baca bersama. Bersama ayahnya, Benny berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami bangsa kita? Ya, ya, hubungan ini tadi juga sudah sampaikan tadi ya, yaitu karena harga dari rempah-rempah yang salah satunya adalah tanaman cengkeh ini sebanding dengan harga emas yang ada di negara di bangsa Eropa. Jadi itu adalah faktor yang membuat negara kita ini dijajah. Oke, di sini ada teks tentang tanaman cengkeh, di mana cengkeh memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan juga obat sakit gigi. Jadi, all student ini yang di rumah, siapa yang pernah sakit gigi dan diatasi dengan cara memberikan minyak cengkeh? Ya, tentu pasti ada bukan? Ya, dimana pohon cengkeh banyak pohon cengkeh ini banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Jadi karena tingginya tingginya manfaat
dari rempah ini. Makanya negara kita ini dijajah oleh bangsa Eropa. Ya, all student, bangsa kita ini mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Seperti yang all student ketahui, kita disuruh kerja pada zaman dahulu, orang-orang tua kita yang terdahulu disuruh kerja paksa, ada yang dikatakan sebagai kerja rodi, dan yang lain-lainnya ya. Jadi pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kedatangan orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra, kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah, sehingga terjadilah peperangan ataupun perlawanan-perlawanan ini di mana yang membuat Indonesia ini menang, yang bermodalkan bambu runcing ya, sehingga negara kita ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sampai saat ini kita tetap merayakan perayaan kemerdekaan negara kita ini dengan sukacita dan antusiasme yang tinggi. Jadi itulah sebab dijajahnya negara kita ini dengan cukup lama ya, karena negara kita ini penghasil rempah yang terbanyak, karena suburnya tanah kita ini dari Sabang sampai Merauke dapat tumbuh rempah-rempah yang sangat berguna bagi banyak kegunaan juga ya. Untuk itu student, tugasmu di rumah ada 3 ini. Ketika itu pertanyaan ini kamu tulis di buku tugasmu, kamu jawab dengan baik berdasarkan penjelasan tadi dan juga teks yang sudah kamu baca. Jika sudah selesai kamu jawab, langsung kamu kirim ke WA Miss Natalia ya. Oke dear student, sampai di sini materi kita. See you, God bless us.